Baik Bapak Ibu semuanya, pada video kali ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang bagaimana cara membuat tugas dan juga bagaimana cara memposting materi ya dalam kelas virtual yang telah kita buat kemarin. Di video sebelumnya kita sudah mengetahui bagaimana cara membuat kelas, kemudian bagaimana cara menambahkan siswa dan guru, dan juga bagaimana membuat kode kelas. Setelah kelas kita jadi, kemudian kalau kita ingin memposting materi yang kita ingin sampaikan kepada murid kita, pada peserta didik kita, maka caranya adalah ini kita sudah masuk ya di kelas virtual kita. Ini kita langsung post saja di sini, upload kelas material. Ini misalnya ada file-file yang mau diupload, baik itu berupa PDF, PowerPoint, ini bisa diupload di sini nanti. Nah, ini materi kelas, ini bisa kita upload di sini. Sekarang kita misalnya mau mengupload materi di sini ya. Ini langsung saja kita klik di sini. Kemudian misal kita mau menyampaikan materi kelas 5 fikih tentang umroh. Misal saja ya. Ini kita ambil semuanya nanti biar anak-anak membaca. Kita misalnya seperti ini. Anggap materi kita. Kita klik ini, copy, kemudian kita masukkan ke ini ya. Nah, ini selengkapnya di situ sudah masuk ke panduan umroh. Otomatis dia langsung mencantumkan link tempat ininya ya. Kemudian misal kita mau memberikan videonya juga ya, ini juga terus dulu. Misalnya kita memasukkan videonya, kita klik yang ini. Ini kita masukkan YouTube misalnya, kita add dulu, kita belum ada ini. Kemudian kita cari saja panduan umroh misalnya, nanti akan muncul. Nah, misal kita mau memasukkan ini. Sudah muncul ya. Saya kasih perintah di sini, misalnya lihat video ini. Kemudian misal kita mau kasih ini tanda saya dibaca. Nah, itu ya, misal seperti itu. Ini kalau sudah selesai, ini kita bisa edit dulu ya. Nah, ini kalau misalnya sudah kita anggap selesai, terus kita posting, kita klik ini. Nah, ini materi tentang umroh ya misalnya. Jadi seperti ini. Ini kalau kita mau posting materi kita di Microsoft Teams. Kemudian bagaimana cara memberikan tugas? Kita klik assignment. Kita klik get started. Nah, kemudian tinggal kita create saja. Ini kita misalnya sudah punya form, kita bisa menggunakan quiz.
kita misalnya sudah pernah membuat, ya kita tinggal from existing. Nah, kita bisa mengambil dari kelas lain yang sudah kita buat misalnya ya. Jadi, karena di sini belum ada. Create assignment. Misal kita kasih tugas bab umroh misal. Misalnya instruksinya apa? Kalau mau ada upload atau apa, kita bisa silahkan upload gambar orang, gambar rukun umroh. Nah, nanti biar anak-anak mencari gambar-gambar rukun umroh, misalnya sa'i, tahallul, ya, tawaf. Nah, itu bisa seperti itu. Misal kita kasih seperti ini ya. Nah, silahkan upload gambar rukun umroh. Kemudian ini tidak perlu. Kemudian ini poinnya berapa? Kita bisa kasih poin 100. Kita kasih assignment to kelas semuanya ya, all student. Nah, ini yang perlu diperhatikan Bapak Ibu, ini harus diedit ya. Supaya apa? Nah, ini kalau di sini kita pilih yang pertama, don't assign to student add to this class in the future. Itu nanti kalau kita membuat kelas dulu, kemudian baru menambahkan murid-murid, maka dia murid yang kita tambahkan di kemudian hari itu tidak bisa mengerjakan tugas yang kita berikan. Nah, tetapi kita pilih yang ini, assign to all student added to this class in the future. Jadi semua yang kita tambahkan di kemudian hari itu bisa mengerjakan. Jadi kita pilih yang keduanya, harus diperhatikan. Kemudian kapan bisa dikerjakan? Nah, kita edit di sini. Ini kalau kita klik ini di schedule ini, maka kita harus memilih waktu yang waktu yang ada di depan kita ya. Jadi bukan sekarang. Misalnya kita sekarang mengerjakan kita mau memberikan tugas sekarang pukul 9. Kita harus memberikan tugas ini di pos harus di atas jam 9, yaitu jam 9.30 atau kelipatan 30 menit ya, jam 9.30 atau jam 10 seperti itu ya. Tapi kalau kita tidak klik ini, nah ini ketika kita post ini langsung muncul ya, tanpa dibatasi kapan harus di post ya. Ketika ini kita kerjakan jam 9.15 juga bisa di post. Kemudian ini untuk due date, ini kapan tugas ini harus diselesaikan. Kalau ini ada batas waktu, ini waktunya misalnya kita ganti sampai tanggal 9. Nah, ini close date, ini adalah jadi kalau ini bisa dikerjakan sampai tanggal 9, itu adalah batas akhir pengumpulan. Sedangkan ini adalah batas paling akhir pengumpulan. Setelah tanggal ini, itu tidak bisa mengumpulkan lagi. Kalau kita tidak menggunakan ini, tidak menggunakan close date, maka ini siswa bisa mengumpulkan di atas tanggal 9 ya. Di atas tanggal 9 masih bisa tetap mengumpulkan dengan catatan terlambat. Tetapi kalau kita pakai fitur close date, ini berarti setelah tanggal 9 ya, atau tanggal 10 misalnya, ini siswa ketika mengumpulkan di atas tanggal 10 ini tidak bisa mengumpulkan lagi, sudah ditutup sama sekali. Ini pilihannya terserah Bapak Ibu mana yang mau digunakan. Kalau sudah, kita klik done. Nah, ini tinggal diedit di mana mau diletakkan, di general atau di info penugasan. Kita bisa letakkan di info penugasan misalnya. Nah, kita sudah buat salurannya. Kalau sudah selesai, kita klik assign. Nah,
Ini tampilannya seperti ini. Yang muncul di sini ya. Munculnya di sini. Kalau sebagai guru kita nanti bisa melihatnya. All done, karena kita tidak punya murid ya, belum punya murid. Nanti kalau sudah punya murid nanti itu akan tampil ke menunya murid yang kita miliki. Begitu Bapak Ibu semuanya untuk materi, bagaimana cara memposting materi dan juga cara membuat tugas. Semoga dapat menambah wawasan Bapak Ibu dan juga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.